Selamat jumpa lagi ya, selamat datang di channel Firman Motor. Oke, untuk saat ini ya saya akan membahas ya, membedakan. Buat teman-teman kemarin ada yang bahas ya di sini, ada yang nanya juga banyak. Jadi intinya begini ya, bengkel mobil sama bengkel motor saya harap itu jangan disamain ya. Memang sama, sebenarnya sama. Nah, yang jadi perbedaannya begini ya, kita ngomongin fisiknya aja ya, kita bandingin motor sama mobil. Soalnya di daerah saya ya, di daerah saya banyak orang yang boleh dibilang sebenarnya belum paham ya, belum paham betul, belum memahami lebih jauh ya. Saya bilang begini karena apa? Karena orang-orang banyak yang beranggapan, mungkin kalau secara umum bagi orang awam mungkin ya apa namanya sama begitu ya, namanya mesin, mau mesin motor mau mesin mobil. Oke. Nah, yang saya mau jelasin di sini adalah untuk mekanik mobil sama motor sebenarnya jangan disamakan ya, menurut saya ya. Yang lebih detailnya lagi ya, soalnya apa nih, saya kasih contoh dan saya kasih penjelasan juga ya. Langkah motor itu sebenarnya langkah ringan ya, langkah ringan. Kalau mobil itu beda lagi, sebenarnya mobil itu adalah langkahnya itu langkah berat. Kenapa bisa dibilang langkah berat? Coba deh bayangin. Kita ngomongin fisik motor dulu yang pertama. Nah, si fisik motor ini kita lihat dari kruk asnya saja ya. Nah, ini kan oke lah kita kita ngomongin motor. Coba deh teman-teman lihat bagaimana sih si kondisi kruk asnya, terus rangkaiannya gimana. Nah, kita ngomongin buat setang sehernya aja ya. Coba Anda bisa lihat. Ini setang seher kan begini ya. Ininya setangnya memang bisa diganti, mobil juga bisa diganti. Nah, ini kan disetangkan ada bearing ya. Terus ini si kruk asnya kan bisa dicopot, bisa dilepas, bisa diganti. Kalau di mobil beda lagi. Kan ini kan langkah ringan ya. Ini kan langkah ringan. Sekarang gini, kita kasih beban di sini, misalkan kalau di motor matic ya, ini pakai luler di sini, dipasangin luler. Terus untuk gaya tariknya sebelah sini. Kalau menurut saya emang ini aman-aman saja ya, karena motor itu tergolong dan terbilang langkahnya ringan. Kenapa langkahnya ringan? Coba aja. Ini juga pabrikan buat juga dengan desain dan rancangan yang sudah diperhitungkan juga ya dari awal. Nah, beda sama mobil. Kalian tahu kan kruk as mobil kayak gimana? Ini mah nggak bisa dilepas, ini mah mati. Jadi setang seher bisa diganti, bisanya kan dari sini. Kita kan ada baut. Nah, terus begini deh. Kalau misalkan ada sebuah mesin, kalau di setang sehernya masih pakai bearing, itu tergolong langkah ringan ya. Nah, kalau ada mesin yang setang sehernya sudah pakai metal, nah itu baru boleh dibilang dan bisa dibilang langkah berat ya. Nah, sekarang gini, Bang, kalau misalkan lagi digeber banyak lah pokoknya yang ngomong. Malum orang nggak paham, saya jelasin. Tapi dia juga ya sekarang lah banyak korban-korban info gak jelas. Contoh misalkan pengalaman yang kurang jelas juga ya. Begini, bayangin deh, motor 1000 cc, motor kan ada ya yang 1000 cc. Coba deh Anda geber, kan nggak enak ya. Nggak enaknya tuh bukan nggak enak atau gimana ya, nggak enaknya itu kurang cocok lah buat digeber. Nah, kita ngomongin mobil ini
kalau ngitungin cc ini 1500 ya, 1500 cc. Bayangin deh aja kalau setiap kita ngoper gigi, kita misal dari gigi 2 misalkan lagi jalan gigi 2 celek masuk gigi 3. Nah itu kan kalau motor biasa kan 100 cc, 150 cc kan itu kan pengennya kan pas masuk gigi digeber dikit. Nah langsung lepas kupling jalan lagi. Nah kalau mobil mah kan beda lagi, nggak betah. Pemakaian gitu nggak betah. Soalnya apa kan dari nyalanya mesin, dari putarannya mesinnya juga kan nggak enak sebenarnya. Paham nggak sampai sini maksudnya kayak gimana? Hah? Paham nggak? Nah jadi begitu. Jangan disamain motor sama mobil, memang sama rangkaian mesinnya nggak jauh beda. Cuman kita ngomongin kegunaan begini. Katanya bang yang suka balap, yang suka apa motor, misalkan motor ngomongin yang 150 cc dimodif di ini di itu pokoknya ya. Nah terusan di apa namanya di setting di apalah terus. Nah sekarang kita ngomongin mobil standar 150 cc 150 cc. Nah dibandingin sama motor yang 1500 cc dibandingin sama motor yang 150 cc. Nah di situ kan jelas ya, motornya udah disetting, mau dari mesin, mau dari gear, misalkan ya mau dari apa. Emang kenceng bang, emang kenceng. Tapi kan lihat, mobil kondisi standar aja gini. Makanya kalau temen-temen belum paham, jangan komen-komen gak jelas, gak apa namanya, jangan komen-komen apa namanya, yang belum dipahami ya. Sekarang kita ngomongin mobil 1500 kayak pickup ini dibalapin misalkan sama motor 150 cc udah diborap udah disetting apalah gitu. Memang secara kondisi mobil ini kan kalah. Tapi coba deh. Begini, mobilnya pindahin mesinnya ke motor, terus pakai rantai, pakai gear. Percaya nggak? Jauh bang ketinggalan. Ini kan kita tahu kan, mobil pickup ini walaupun 1500 cc itu kan penyalur tenaganya kan pakai hapal kan, pakai kris hapal, terus nyambung lagi ke gardan, terus pakai as roda. Nah, bayangin aja deh kalau misalkan gigi gardannya standar, misalkan kalau mobil besar kanter sekelas kanter, sekelas truk ada yang 40, 43, 45. Nah, coba deh kalau bener-bener berani pindahin aja mesinnya ke motor terus rakit lagi. Bayangin 1500 cc masa kalah sama 150 motor, bener gak? Lah iya, begitu ya teman-teman. Banyak ya saya, jadi di sini saya tidak menjelekan, tidak apa namanya, tidak menjelekan seseorang ataupun membuli seseorang ya. Soalnya banyak yang gagal paham ya. Motornya kenceng bayangin aja deh. 150 cc masa iya sih kalah sama 1500. Sekarang gini, mobil ini, mobil sekelas pick up, jangan banyak-banyak, bawa 1 ton aja ya, angkut 1 ton. Kan itu kan udah jelas, ini kan keangkut. Coba deh motor, mana yang kenceng kan, jangankan ketarik bisa berangkat. Yang ada juga mesinnya rusak, bener gak? Nah, jadi buat temen-temen jangan gagal paham ya. Jangan suka ngambil keputusan yang belum jelas. Ini kebanyakan nih, terutama di sini nih, di daerah saya nih. Punya motor Supra aja belagunya minta ampun, baru setting aja menurut saya lah. Kalau saya masih nggak penting gitu ya, apa ya, nggak lah. Gimana ya? Kalau menurut saya masih saya pribadi gitu ya, nggak perlu lah. Ada yang motor di bore up, pakai ini pakai itu, pistonnya gede, terusan sudah di apa namanya tuh, banyak yang disekir, banyak yang diporting, dipakai harian kagak kuat. Paling dipakainya seminggu sekali. Kan kalau dipakai harian kan belum tentu kuat, bener gak? Nah gitu. Pokoknya jadi intinya gini, untuk teman-teman yang suka ngebully yang nggak jelas lah, intinya gitu, ngebully yang nggak jelas, jangan disamain lah. Kalian kan taunya kan cuma robah ini kenceng. Kalau menurut saya sih pengalamanmu itu gak jauh dari kemauan anak kecil gitu aja deh menurut saya. Soalnya apa? Ya teman-teman bisa bayangin aja deh ya.
Terus sedikit tambahan, ada yang sekalian ya, sedikit tambahan, ada yang komen juga ke saya pribadi. Nah, saya kan dulunya kan aslinya gak pernah turun tangan sama motor. Kalau saya yang bener sama mobil yang gini, oke lah. Kalau dibilang ahli sih, lah menurut saya sih nggak juga ya. Kalau bisa dan sanggup itu kerjaan saya ya. Nah, jadi gini, ada seseorang ya yang mau benerin. Nah, kalau dia masih percaya sama saya karena dia tahu. Nah, cuman ada yang ngebilangin ke saya, kayak katanya jangan benerin ke si itu, katanya anu lah gitu, nggak paham anu. Nah, sekarang saya gini, orang mekanik yang oke lah, kita ngomongin motor aja, yang suka benerin motor, yang suka apa namanya, yang suka ngotak-atik motor, saya bilang bukan nggak mungkin ya, belum tentu bisa ngebenerin mobil, bisa tahu dan bisa memahami cara kerja mobil, apalagi yang udah injeksi ya, yang banyak sensornya. Belum tentu Mas, belum tentu ya Om ya, belum tentu. Tapi kalau saya, bukan saya apa istilahnya, bukan saya merendahkan, saya pegangan saya ini, pekerjaan saya seperti ini, terus nanganin motor. Menurut saya ya, mohon maaf ya, aduh gimana ya, gini deh, saya gak mau menjelekin. Benerin motor anak kecil aja bisa. Oke, paham sampai sini. Mobil aja kerjaan saya, apalagi motor, apa sih susahnya motor? Tapi kalian belum tentu suka ngotak-atik motor terus bisa, belum tentu kalian bisa tahu dan bisa memahami apa namanya mobil. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini buat khusus ya, buat ngejawab komen-komenan yang menurut saya sih gak jelas ya gitu. Jadi saya di sini hanya menerangkan ya, biar gak gagal paham, biar tidak saling saling ejek, saling apalah gitu ya. Jadi gini, saya sudah bilang dari tadi, saya tidak menjelekan, saya tidak apa ya. Masalah motor anak kecil aja bisa, tapi mobil kalian belum tentu bisa ya. Kalau saya ini sudah pekerjaan, apalagi yang kayak gini, udah lewat ya, udah lewat. Bongkar pasang anak kecil aja bisa, memahami bisa, coba deh mobil. Gitu aja sama saya. Jangan yang aneh-aneh. Jangan yang kayak SUV, kayak yang banyak sensornya. Udah mobil ini aja. Oke, paham sampai sini? Oke, videonya semoga bermanfaat ya, penjelasannya. Buat teman-teman semoga bermanfaat juga ya. Jangan sampai kayak orang-orang yang komennya suka pedas ya. Terus pas saya tantang ternyata ciut ya. Jangan seperti itu ya. Oke, untuk kali ini ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan gak paham, yang kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih.